Hari Senin nih Narasi People. Jangan cemberut gitu dong, biar semangat. Hari ini aku, Satya Adi, akan nemenin sarapan informasi kamu di Narasi Pagi. Yang lagi rame ada kabar tentang boykot Saipul Jamil dari televisi nih. Juga hasil akhir Paralimpiade 2020, serta Bupati Banjarnegara yang ditangkap oleh KPK. Oh ya, Iwan Fals habis ngeluarin album baru loh. Serta hari ini adalah Hari Tanpa Bayangan. Apaan tuh? Gak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Setelah menuai kritik karena dielu-elukan pasca bebas dari LP Cipinang, kini muncul petisi untuk memboikot pedangdut Saipul Jamil dari televisi. Per 5 September 2021, sudah lebih dari 300.000 orang yang menandatangani petisi untuk memboikot Saipul Jamil dari layar kaca. Sebagai informasi, Saipul Jamil alias Ipul baru aja bebas dari hukuman 5 tahun 7 bulan penjara karena kasus pelecehan seksual terhadap 2 remaja di bawah umur. Tak cuma itu, Ipul juga dihukum karena terbukti menyuap panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Utara. Sejak dinyatakan bebas pada Kamis 2 September 2021 lalu, Saipul Jamil jadi sorotan karena sederet kontroversi. Bebasnya Ipul dapat sambutan super heboh. Ia diarak dan dielu-elukan warga saat menunggangi mobil mewah. Tak cuma itu, Ipul juga dikabarkan telah mendapat kontrak untuk muncul di sejumlah stasiun televisi swasta. Pria berusia 41 tahun ini dengan raut bangga menggunakan kostum oranye khas narapidana ketika muncul di sebuah acara televisi. Komisi Penyiaran Indonesia pun buka suara mengenai petisi yang ditujukan buat KPI ini. Mereka bilang tak ada aturan yang melarang mantan narapidana untuk tampil di depan publik lewat siaran nasional. Direktur Remo TV Yovantra Arif menyoroti nihilnya sensitivitas stasiun TV mengenai isu ini. Menurutnya, tayangan media massa juga menunjukkan bahwa pelecehan seksual seolah biasa saja. Kemunculan Saiful bisa membangkitkan trauma korban. Ditambah lagi, media menyambut kebebasan pelaku seolah-olah dia pahlawan gitu. Lalu masalah etis yang kedua, tindakan media yang merayakan kebebasan Saiful memberi pesan seolah-olah pedofilia itu hal yang biasa aja. Sikap tegas pun diambil oleh beberapa pihak, termasuk sutradara Angga Dwi Sasongko. Melalui akun Twitternya, ia mengumumkan akan menghentikan distribusi film Nusa dan Keluarga Cemara ke stasiun TV yang mempekerjakan Saipul Jamil. Masih banyak loh figur publik lain yang bisa diekspos televisi. Ini yakin mau ngasih panggung buat pelaku pelecehan seksual. Sejarah baru tercipta di Paralimpiade Tokyo 2020. Indonesia berhasil menempati peringkat 43 dan mengumpulkan total 9 medali. Tadi malam Paralimpiade Tokyo 2020 resmi ditutup dengan meriah. Dengan berakhirnya ajang 4 tahunan ini, kontingen Indonesia berhasil membawa pulang 9 medali. Rinciannya ada 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu dari cabur bulu tangkis, angkat berat, tenis meja, dan atletik. Leani Ratri Oktila jadi atlet yang menyumbang medali paling banyak. Melalui cabur bulu tangkis, ia telah mempersembahkan 2 emas dan 1 perak. Perolehan ini jadi sejarah baru buat Indonesia. Setelah 41 tahun absen panen emas, atlet kita akhirnya bisa kembali membawa pulang medali emas di ajang Paralimpiade. Setelah 41 tahun kita bisa kembali meraih medali emas di Paralimpiade dan langsung 2 emas. Sekali lagi selamat semuanya untuk Ratri, untuk Alim, untuk Arif, dan untuk pelatih Pak Sabta, juga komandannya. Kementerian Pemuda dan Olahraga pun memastikan akan memberikan mereka bonus dengan jumlah yang sama dengan para peraih medali Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. 5,5 miliar rupiah akan diberikan kepada peraih emas, 2,5 miliar rupiah untuk perak, dan 1,5 miliar rupiah untuk perunggu. Selamat ya untuk kontingen Paralimpiade, terima kasih udah berjuang dan mengharumkan nama Indonesia. Oh ya, tumben gak ada para politikus atau pejabat yang numpang pajang foto di ucapan selamat.
Kabar korupsi memang nggak ada habisnya. KPK resmi menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa. Jumat lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono diduga menerima imbalan sebesar 2,1 miliar rupiah. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018. Setelah membantah menerima suap, Budi tiba-tiba menghilang dari Instagram pada Minggu 5 September 2021. Buat kamu yang belum mengenal Budi Sarwono, dia bukan bupati biasa loh. Baru-baru ini, ia sempat salah menyebut nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai penjahit. Sama menteri siapa penjahit apa itu ya, menteri orang Batak itu. Budi juga kerap disorot karena pernyataan kontroversialnya. Ia pernah mengimbau masyarakat agar nggak takut buat menggelar hajatan di tengah pandemi. Sebelumnya, ia juga pernah menuding ada permainan klaim rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. Eits, nggak berhenti di situ. Budi juga pernah memamerkan slip gajinya dan mengeluh karena gaji yang ia terima terlalu kecil. Saking dianggap luar biasa, sampai-sampai warga Banjarnegara ngadain syukuran atas ditangkapnya si Bupati. Wah, ternyata Pak Bupati eksis juga ya. Kita tunggu aja deh gimana kelanjutan penyidikannya. Buat kamu para penggemar Iwan Fals, ada kabar gembira nih. Musisi legendaris ini baru aja merilis album terbarunya Jumat 3 September 2021 kemarin. Iwan Fals merilis album berjudul Pun Aku berbarengan dengan ulang tahunnya yang ke-60. Kali ini, ia menggandeng sejumlah musisi muda untuk berkolaborasi. Ada Danila, Rara Sekar, Sandrayati Fai, Nadine Amizah, Nonaria, dan lain-lain. Dalam pembuatan album ini, ia dibantu oleh kedua anaknya, Cikal dan Raya. Cikal berkolaborasi dengan produser Lava Pratomo untuk manajemen album, sementara Raya, si bungsu, tampil dengan bermain drum. Berbeda dengan album-album sebelumnya, Pun Aku menjadi karya dan hadiah untuk dirinya sendiri setelah sekian lama menciptakan lagu untuk orang-orang di sekitarnya. Pun Aku terdiri dari 12 lagu dengan total durasi 55 menit dan jadi album ke-42 yang telah Iwan Fals luncurkan. Asik, akhirnya nambah juga nih playlistku. Selamat ya Om Iwan atas album barunya. Hey Narasi People, hari ini adalah hari yang cukup menarik loh. Per 6 September 2021, Indonesia mengalami fenomena Hari Tanpa Bayangan. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional alias LAPAN, sejumlah daerah di Indonesia akan mengalami hari tanpa bayangan mulai hari ini sampai 21 Oktober 2021. Peneliti Pusat Sains dan Antariksa Andi Pangerang mengatakan fenomena ini terjadi karena posisi matahari terletak tepat di atas langit Indonesia. Andi juga menyebut hanya kota-kota tertentu yang mengalami hari tanpa bayangan. Diprediksi hanya wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua saja yang akan kebagian untuk menyaksikan fenomena ini. Untuk jadwal lengkapnya, kamu bisa cek langsung di web edukasi.sains.lapan.go.id. Wah, fenomena alam yang unik banget guys. By the way, di hari tanpa bayangan, bayang-bayang mantan masih terus menghantui nggak ya? Itu tadi sarapan informasi buat kamu. Yuk semangat hari Seninnya. Jangan lupa besok Narasi Pagi kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa.